Dari Ibu Naya, bagaimana hukumnya bila ada orang awalnya dia sholat masbuk berdua ikut di masjid, kemudian karena dia masbuk sholat di masjid selesai, dua orang itu berdiri, nah ternyata yang satu mundur ikut berimam kepada makmum juga awal tadi kan. Bagaimana hukumnya? Apakah sholat seperti itu sah? Iya, baik. Jadi bagaimana kalau kemudian kita sama teman kita masbuk, begitu sama teman kita masbuk sama imam, ketinggalanlah dohor 2 rakaat, lalu karena ketinggalan teman kita juga diri, ya kita juga diri, kurang 2 masalahnya, cuman kita mundur bermakmum lagi kepada teman ini, kan begitu ya. Ya, di Fathul Muin dijelaskan yang kayak begini namanya hukumnya makruh, meluputkan ganjaran daripada berjamaah, enggak dapat. Tapi boleh, sah, enggak apa-apa. Itulah yang kemudian sama aja berbicara nyolek-nyolek itu. Begitu sama-sama. Artinya dengan dia niat bermakmum kepada temannya ini, apakah kemudian dapat ganjaran 27? Enggak. Kan udah dapat tadi sama imam pertama 27. Lah kalau yang ini dapat 54 derajat, enggak ada. Maka kalau kita sama-sama masbuk, udah bahasa kampungnya sholatnya balapan. Artinya balapan itu bukan balapan, tapi masing-masing saja. Tidak perlu kita ngikut teman kita, meski teman kita ini kiai, guru gitu. Wah, kagak enak kalau sujud duluan. Ini kan guru, ini kan gua kagak enak juga. Enggak ada kagak enaknya, mau Allah urusannya. Sama-sama masbuk masalahnya, sama-sama masbuk. Hanya ibarat Fathul Muin, termasuk juga nggak dapat 27 nih bahasa Fathul Muin nih, tapi nanti kita kritisi nih, tapi kajiannya belum nyampe. Adalah makmum kepada mantan makmum, masih juga dikata zohir, ibarat Fathul Muin zohirnya nggak dapat juga tuh ganjaran berjamaah 27 mantan makmum. Meski begitu di dalam i'anah terkoreksi pada bagian ini, di i'anahnya enggak yang pertama aja tuh yang ngilangin. Jadi berbicara bermakmum sah, enggak apa-apa, sah. Yang enggak boleh itu, yang bakal menjadi enggak sah bila bermakmum kepada makmum, sementara orang ini bermakmum kepada mantan makmum. Tadinya makmum, kita juga makmum, cuman mantan makmum. Boleh. Kayak kasus di beberapa daerah aja, gubernurnya udah habis, yang dipilih diunjuk, kita kagak milih, kagak, dia ngatur-ngatur, ikut dia boleh, kalau kagak dipecat juga. Kalau kita malas-malas, walaupun kita kagak milih juga, padahal bukan pilihannya begitu, nggak apa-apa. Namun dalam bab sholat berjamaah, maka bila kita udah bermakmum kepada imam A, biar kita sebaris ini masbuk, semuanya sholatnya sendiri. Ndak usah bermakmum sama temannya lagi, karena ndak ada dituntun untuk seperti itu, kecuali bila kita telat, ada diri nih orang 10, kita mau imamnya yang mana, ya terserah kita, kayaknya ini aja deh, ini aliman nih, ngerti, ya udah kita mau aja sama dia. Kalau begitu di dalam i'anatul talibinnya masih dapat ganjaran berjamaah makmum kepada mantan makmum yang masbuk, enggak apa-apa. Kurang lebih demikian saudara penanya yang saya bisa membantu menjawabnya. Mudah-mudahan dapat difahami. Panjangnya nanti di Fathul Muin saat kajian sholat berjamaah yang kita hanya baru nyampe rukun keempat, Fatihah, masih sunnah-sunnahnya dan belum kelar juga.
sedang ada 14, masih ada 10 lagi. Begitu. Itu begitu. Ya Fathul Muin lama ya. Begitu. Nggak apa-apa tapi karena dia lebih luas begitu. Gitu. Tapi kan nggak begitu, guru-guru kita banyak yang ajar Fathul Muin. Insya Allah kan ketemu. Ajaran itu ada. Kurang lebih demikian, Allah alam. Bagaimana jika ada dua orang masbuk? Ketika selesai sholat, dari dua orang itu, si A di kiri, si B di kanan. Jelas itu. Ya, pasti satu di kiri, dua di kanan. Si B langsung otomatis menjadi makmum. Jadi ada dua orang masbuk. Ya, kemudian satu setelah bangkit lagi dua orang ini, salah satu maju. Ya, misal ini kiri, ini kanan. Yang kiri maju mengimami yang kanan. Bagaimana hukum statusnya? Sebelum masuk ke status hukum, saya ingin bertanya, kenapa dua orang ini bisa masbuk? Ya, nih contoh begini. Bangun mas. Ini imam. Ini makmum. Di sini, ini sebelah sini. Takbir. Ini rakaat kedua. Baik, tiba-tiba datang misalnya satu orang masbuk. Nah, sebentar, sebelum bergabung, saya ingin tanya pada antum, kenapa antum masbuk? Kenapa bisa telat? Ini orang datang, bisa tepat waktu, antum kenapa bisa telat? Jangan cari alasan, orang bisa menyesuaikan, antum tidak. Jangan diulang lagi. Ya. Siapa namanya? Apa? Ya, hati-hati. Akhirat sudah dekat. Nah, datang. Satu, maju, mundur. Dah, gabung sini. Masbuk, masuk rakaat kedua. Datang lagi satu lagi. Antum mau sholat, mau ketawa. Sudah masbuk ketawa lagi. Sehat. Sehat. Nama antum siapa? Jangan diulang lagi Yusuf. Nama antum nama Nabi, masbuk lagi. Malu sama Nabi Yusuf. Antum imam, jangan ketawa, batal. Nah, ini sudah selesai. Turun mas. Selesai, salam. Antum sudah. Antum belum. Antum sudah masbuk nyari masalah lagi. Sampai ke sini. Baik. Ini sudah bangkit. Jadi kisahnya ini bangkit, ini kiri, ini kanan. Tiba-tiba kemudian ini maju jadi imam. Nah, apa hukumnya Ustaz? Sebelum hukum, pertanyaan saya, antum kan masbuk kedua. Kenapa antum jadi imam? Hah? Antum kan lebih telat daripada dia. Kenapa antum berani maju ayo? Hah? Yusuf. Aduh. Ini masalahnya teman-teman. Ini seperti kelihatan sederhana. Kita bisa tersenyum dan tertawa. Tapi di sini ada masalah. Baik, yang pertama, ini ada perbedaan pendapat, tapi perbedaan pendapatnya tidak kuat di sini. Ini lebih, mayoritas ulama yang saya dapati tentang ini, lebih menguatkan kepada teruskan sholatnya, belum selesai. Ya, teruskan sholatnya, tidak harus kemudian satu maju atau yang lain mundur untuk menjadi imam. Kenapa? Karena ketika seseorang masbuk dan bergabung dengan jamaah, maka sisa sholatnya tetap dihitung dengan jamaah. Sekalipun dia kemudian tidak membuat saf yang baru, tetap jamaah. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa qira'atul imam qira'atul ma'mum. Imam dijadikan untuk diikuti. Makanya ketika ada imam belum selesai sholat, walaupun sudah tahiyat, antum jangan bikin saf yang baru. Gabung dalam tahiyatnya, begitu imam selesai salam, antum bangkit. Nah, bangkitnya antum sisanya berdasar hadis tadi, itu masih dihitung sebagai jamaah. Statusnya sebagai jamaah. Jadi tidak harus antum kemudian membangun saf yang baru. Nah, kemudian membangun satu dengan yang lainnya, membuat saf baru untuk bisa menunaikan sisanya dihitung sebagai jamaah. Karena tidak maju pun tetap itu jamaah. Jelas sampai sini? Satu. Yang kedua, dalil yang menguatkan adalah hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 651. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian persis seperti melihat aku salat. Zaman Nabi sudah ada yang masbuk, tapi belum ditemukan keterangan yang seperti ini. Di sholat termasuk tuntunan yang jelas dari dalil dan contohnya. Saking jelas ya kata Nabi, ikuti saya. Kalau yang diikuti tidak jelas, bagaimana kita bisa mengikutinya? Nah, dalil sharih tentang sholat yang ibadah mahdhah itu belum ditemukan yang seperti ini. Karena itu para ulama lebih mengutamakan diteruskan dibandingkan dengan maju. Yang ketiga alasannya, terjadi seperti tadi. Noval, bangun.
Yusuf masbuk nomor 2. Ini masbuk pertama tinggal 1 rakaat. Masbuk kedua 2 rakaat. Misal Yusuf bacaan lebih bagus daripada Nofal. Namanya juga lain, Yusuf. Dia Yusuf, saya Nofal. Gak enak lah, masa yang Imam Nofal. Misal bacaan lebih bagus, Yusuf mengerti, Nofal tahu. Yang terjadi masih mending kalau Yusufnya mengerti. Ya, bahwa dia punya sisa 2 rakaat, ini 1 rakaat. Yang normal yang jadi imam itu yang sedikit sisa rakaat, sehingga yang lain bisa meneruskan. Tapi kadang-kadang yang terjadi, ini tidak tahu berapa rakaat satu dengan yang lainnya. Bisa terjadi. Tiba-tiba Yusuf maju, seperti tadi. Tuh. Atau misalnya Yusuf mundur. Begitu Yusuf mundur, Nofal nggak enak, Nofal ikut mundur. Ini mundur lagi. Gak ada yang selesai. Nah, jadi teman-teman sekalian, kadang-kadang terjadi juga hal-hal yang di luar kemudian batas kita untuk menentukan bagaimana syarat menentukan imam di antara yang berbaris itu. Siapa yang maju? Kadang terjadi 2 orang maju bersamaan, 1 mundur lagi. Ketika dia maju bersamaan, berarti kan niatnya sudah berubah menjadi imam pada saat itu. Ketika mundur, dia ralat lagi. Nah, dalam situasi seperti itu, belum ada turunan fikih kemudian untuk memberikan solusinya. Makanya, ini masuk dalam bab yang ijtihad. Tapi ijtihad ini, saya ikut pada pandangan menganggap ini lemah, sehingga prakteknya, kalau saya pribadi, lebih memilih untuk meneruskan sholat yang dimaksudkan, kemudian dengan itu dinilai sebagai bagian dari jamaah, karena mengikuti imam yang di muka tadi. Paham? Tapi saya tidak punya hasrat untuk menyalahkan orang lain dengan ijtihadnya. Karena ijtihad tidak bisa dipersalahkan. Ijtihad tidak bisa digugurkan dengan ijtihad yang lainnya. Tapi kaidah mengatakan, kalau tuntunan sudah jelas, maka tidak terbuka ijtihad di dalamnya. Langsung kerjakan. Paham sampai sini? Baik, jadi bagaimana kalau sekarang statusnya, saya tiba-tiba sedang sholat, tiba-tiba dia mundur. Apakah status saya kemudian ketika jadi imam? Antum terusin aja sholatnya. Perkara dia mengikuti, itu bagian bab dia. Kita meneruskan tentang sholat kita. Jelas sampai sini? Taib. Bagaimana kalau kemudian ditepuk dari belakang? Itu bab yang berbeda. Nanti kita lanjutkan pada urusan yang lainnya. Jadi misal, ini Nofal, ini Yusuf. Di masbuk pertama, masbuk kedua. Tiba-tiba datang lagi yang lain. Nah, setelah itu ditepuklah misalnya Nofal. Masya Allah. Nah, ini bagaimana posisinya? Ini sudah masuk, ini menepuk. Yang ditepuk Nofal. Bagaimana status Yusuf? Bagaimana status siapa namanya? Ya? Ijon, luar biasa. Sudah dibayar. Alhamdulillah. Baik, John datang, masbuk ketiga. Kemudian pukul. Antum jangan ketawa, sedang imam. Ya, kemudian dipukul ini ditepuk, bukan dipukul. Ditepuk, diberikan isyarat. Bagaimana statusnya? Maka status yang di sini kemudian ini teruskan dengan sholatnya. Sekalipun ini berniat untuk mengikutinya. Maka ini meneruskan satu sholatnya. Teruskan aja. Teruskan satu sholatnya. Dalam posisi sholat yang sedang dia tunaikan. Maka sholat ini dianggap berjamaah dan ini meneruskan bagian dari sholatnya. Paham sampai sini? Baik. Jelas Nofal? Ya, suaranya dikeraskan. Kenapa? Belum ada pertanyaan, terus sedang sholat, belum selesai. Ya? Baik. Yusuf, jelas? Antum jelas? Besok jangan masbuk lagi. Ya, ya duduk. Nah, kadang dengan contoh bisa lebih jelas ya. Terakhir ya.